Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Bella Santika dari kelas 10 RPL 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang akses modifier. Nah, akses modifier itu apa sih? Akses modifier adalah konsep dalam pemrograman yang digunakan untuk mengatur siapa saja yang boleh mengakses suatu variabel, metode, atau kelas. Sederhananya, akses modifier itu seperti pengaturan privasi pada kode. Biasanya itu digunakan dalam bahasa Java atau C++. Nah, jenis-jenis akses modifier itu ada 4, yaitu ada public, private, protect, dan default. Nah, next kita masuk ke pengertian publik. Publik adalah modifier yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu kelas, metode, atau variabel dapat diakses dari mana saja. Jadi, kalian bisa dapat akses tanpa batas itu. Kayak dari dalam kelas itu sendiri, dari kelas lain dalam package yang sama, atau dari kelas di package yang berbeda. Contoh codingannya itu seperti ini, guys. Next, kita akan masuk ke pengertian private. Nah, kalau untuk private itu sendiri hanya bisa diakses di dalam kelas. Dari luar harus lewat metode seperti getter atau setter. Ciri-ciri private itu hanya bisa digunakan di kelas yang sama, tidak bisa diakses oleh kelas lain, turunan, digunakan untuk melindungi data. Tujuan penggunaannya itu untuk menjaga data agar tidak diubah sembarangan, mengontrol akses melalui metode tertentu. Contoh codingannya itu seperti ini. Next, aku akan menjelaskan tentang pengertian protect. Nah, untuk protect sendiri itu dapat diakses oleh kelas itu sendiri dan kelas turunannya. Ciri-ciri protect itu bisa diakses di kelas yang sama, bisa diakses di package yang sama, bisa diakses oleh kelas turunan, dan tidak bisa diakses oleh kelas lain yang bukan turunan beda dari package. Kapan digunakannya? Digunakannya itu saat kamu ingin data bisa dipakai oleh kelas turunan, tapi tetap tidak terbuka oleh semua kelas seperti publik. Contohnya codingannya itu seperti ini, bisa kalian lihat. Next, kita akan pengertian default. Default adalah akses modifier yang digunakan untuk membatasi akses hanya dalam satu package yang sama. Jadi kayak default itu hanya bisa diakses dalam package yang sama doang. Artinya, jika satu variabel, metode, atau kelas tidak diberi modifier apapun, maka otomatis bersifat default. Nah, ciri-ciri default itu biasanya bisa diakses di kelas yang sama, bisa diakses di package yang sama, tidak bisa diakses dari package lain, dan tidak bisa diakses oleh kelas luar package meskipun turunan. Contohnya codingannya itu seperti ini. Oke, nah sepertinya itu aja pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.